Jadi semisal ada orang yang dia hidup dalam keburukan, semisal tidak sholat, kemudian kita menceritakan, itu orang nggak sholat, itu sudah secara otomatis mengatakan bahwa itu orang nggak sholat, itu dia muwafaqah nggak, Bu? Nggak muwafaqah, karena Allah melarang kita menceritakan keburukan orang lain. Muwafaqah nggak? Enggak. Dia menganggap orang yang nggak sholat itu sebagai orang lain. Termasuk wifaqah. Jadi memang tiga-tiganya ini harus dilakukan dalam satu nafas yang sama. Jadi semisal pada kasus tadi, orang ini belum sholat. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau melihat ada orang yang belum sholat, itu kasihan atau benci? Nah, kalau kasihan, berarti yang harus kita lakukan apa? Melihatnya dengan kejernihan, dan melihatnya bukan sebagai orang lain. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di surat Ali Imran tadi, sepertinya memang urutannya sudah benar. Jadi kalau Ali Imran kan pertama dengan sesama dulu, dengan diri sendiri, dan kemudian baru dengan Allah. Jadi kalau seandainya kita melihat ada orang yang belum sholat, maka yang harus kita munculkan kepada beliau bukan benci, tetapi kasihan. Kasihan, ya Allah, nanti bagaimana nanti di neraka, di akhirat. Nah, yang kedua, kemudian muncul apa nih yang harus saya lakukan? Berarti kan bicara soal bagaimana keadaan dia yang tidak sholat itu menjadi kesempatan baik kita untuk beramal baik. Kira-kira amal baiknya kalau ketemu orang yang belum sholat, mencela atau mengajak? Mengajak. Mengajak. Maka tadi ibu ketua kita menyampaikan kalau kajian kita ini memang salah satu orientasinya adalah kita bisa mengajak orang lain. Tapi pada saat saya mau ngajak, kok saya nggak nyandak ya? Kenapa? Lah beliau orang yang punya kedudukan ya di kampung saya. Saya nanti dianggap apa sama dia? Pasti saya ngajak beliau juga nggak akan diperhatikan. Nah, maka kita berpikir kan, kayaknya yang bisa ngajak beliau ini adalah Ibu Fulanah semisal, Ibu Fulanah. Kalau yang ngajak Ibu Fulanah, insya Allah bisa. Maka apa yang Ibu lakukan? Datang ke Ibu Fulanah. Ibu kenal nggak dengan Ibu X misal? Oh, kenal. Bu, saya tuh kasihan kalau lihat Ibu X. Ibu X itu ternyata belum sholat, Bu. Itu belum sholat. Berarti cerita kejelekannya enggak? Cerita kejelekan X? Ya. Tapi ini termasuk ghibah enggak? Ghibah yang dosa? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena ghibah yang dosa adalah ghibah yang disertai dengan dua hal. Jadi kalau disertai dua hal ini berarti itu memang ghibahnya dosa. Salah satu di antara keduanya saja itu sudah jadi dosa. Yang pertama adalah kalau kita menghibai seseorang dalam keadaan saya benci dengan orang itu. Benci. Saya memang nggak suka sama dia. Jadi ada kebencian. Itu ghibahnya jadi dosa. Atau ghibahnya itu dalam tujuan memang untuk menjatuhkan dia. Atau yang satunya lagi, sebenarnya ada tiga, tapi ini ada kemiripan dengan yang kedua. Ghibahnya itu nggak ada tujuan kebaikan.
Ya kalau istilah orang ngobrol itu cuma jadi bunga aja. Iya. Nggak ada maksud baiknya, nggak ada ya, cuma ngomongin aja. Iya. Ngomongin jeleknya si A. Tapi biasanya kalau orang ngomongin jeleknya A itu ada rasa tidak suka. Jadi kalau memenuhi 3 tadi Ibu, ya ada benci, punya tujuan menjatuhkan, atau cuma sekedar untuk bunga, iya. Ngobrol nggak pakai gosip kan nggak enak gitu. Cuma sekedar untuk jadi bunga, nah itu jadi riba. Nah sehingga kalau seandainya kita menceritakan kejelekan orang lain, dasarnya bukan benci, dasarnya sayang. Dan yang kedua, tujuannya memang untuk tujuan baik. Ibu, saya harus sampaikan ini kepada ibu, karena saya melihat hanya ibu yang bisa nasihatin beliau. Nah kalau ini yang ibu lakukan itu termasuk riba yang berlawanan dengan mufaqah. Jadi kalau mau cerita jelek orang lain, pastikan memenuhi kedua unsur tadi. Dasarnya adalah sayang. Yang kedua, karena saya memang ingin beliau berubah. Ingin beliau berubah. Jadi kalau cerita kejelekan seseorang kepada orang yang tidak akan mungkin bisa mengubah, yaitu jatuhnya gosip, jatuhnya riba. Jadi itu solusinya Ibu. Termasuk kalau seandainya kita bertemu dengan non-muslim, walaupun non-muslim itu anak keturunan Nabi Adam nggak Bu? Iya. Tapi kalau dia membenci saya, tapi kalau dia membenci saya, Ibu mungkin nggak orang membenci itu karena nggak paham? Mungkin. Maka yang harus kemudian kita lakukan adalah memahamkan dia. Jangan sampai kemudian sikap kita kepada beliau itu semakin menguatkan kebencian. Tuh betul kan orang Islam kayak gitu? Orang Islam kayak gitu. Tapi kalau kita justru menunjukkan kebaikan-kebaikan kita, sangat boleh jadi dia berubah. Sebagai contoh, ini betul-betul pernah terjadi Ibu di India. Di India. Ada satu keluarga besar Bu, 8 anak. Anak ke-7 ini, singkat cerita masuk Islam. Nah karena masuk Islam kan jadinya dibenci oleh keluarga, bahkan kemudian diusir, tidak lagi dianggap sebagai keluarga besar. Dan singkat cerita, sang ayah jatuh sakit di usia sudah sepuh. Nah karena sakit kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan sepertinya memang sudah lazim orang tua kalau baru sakit itu yang nungguin banyak nggak? Banyak ya, kalau baru dirawat itu. Tapi kalau dirawatnya lama, akhirnya lama-kelamaan sibuk mungkin bisa jadi dengan yang lain. Nah sehingga ayahnya ini sendirian, nggak ada lagi yang nungguin, padahal butuh ditungguin. Nah dalam keadaan seperti itu, anak yang ke-7 tadi datang nungguin. Awalnya bapaknya nggak suka, nggak suka, tapi mau gimana lagi, dia butuh ada yang nungguin. Meskipun sikapnya kasar kepada anak yang ke-7 ini, yang muslim ini, tapi si anak ini terus, kebencian bapaknya dibalas dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan pengorbanan, dan itu berlangsung beberapa hari. Sampai kemudian ayahnya bilang begini, kenapa kamu tetap baik sama bapak? Padahal kamu dan bapak beda keyakinan. Apa kata anak? Bapak, seperti inilah Islam mengajarkan kepada saya, untuk tetap baik walau dengan beda yang keyakinan. Apalagi bapak. Ya udah, berhenti di dialognya. Tapi besoknya bapaknya panggil anaknya. Terus bapaknya bertanya, nah kalau bapak mau masuk Islam caranya gimana? Bapak pengen masuk Islam, bimbing bapak untuk bisa masuk Islam. Itu anaknya seneng gak Bu? Wah seneng luar biasa. Dibimbing masuk Islam. 2 hari kemudian bapaknya meninggal.
Ya. Ini si anak akhirnya bisa membuat ayahnya yang tadinya benci kepada Islam, menjadi luluh dan kemudian mau masuk Islam. Itu apa? Karena diajak oleh anaknya atau anaknya menunjukkan akhlak baiknya. Ya, kadang akhlak baik itu jauh lebih memanggil daripada ucapan. Iya, meskipun si anak ini tetap merasa perih karena jenazah ayahnya tetap diperlakukan sebagai jenazah orang yang bukan muslim, walaupun anaknya mengatakan sudah syahadat, tapi ya keluarga besar nggak mau terima. Tapi setidak-tidaknya kan si anak ini sudah insya Allah ayah akan ketemu di surga. Jadi begitulah ibu sikap kita kepada orang yang membenci. Buatlah. Jadi kalau ada orang yang membenci kita itu justru kesempatan, Bu. Gimana caranya agar dia tidak lagi membenci. Dan itu tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali kita harus menunjukkan akhlak yang baik. Saya di Ramadan, saya masih ingat Ramadan 1997. Saya masih ingat dengan peristiwa itu. Jadi saya menyampaikan kultum tarawih, Bu. Saya menyampaikan umat Islam ini harus bersatu. Intinya begitu. Selesai tarawih saya turun, imamnya imam tetap di masjid itu. Jadi ketika sudah selesai tarawih, saya akan mengambil shaf di barisan makmum. Nah, saya tetap berdiri karena salat tarawih langsung dilaksanakan. Nah, pada saat saya baru ngambil shaf, ada anak muda, Bu. Ada anak muda. Dia kemudian mendekat saya, kemudian membisik ke telinga saya, ceramah Ustaz sesat. Karena itu suasananya mau tarawih, saya hanya bisa mengatakan terima kasih. Tapi dia kemudian menjauh. Nah, sejak saat itu saya kenal siapa dia. Masih mahasiswa, lagi skripsi. Dia kemudian karena masih sama-sama jamaah di masjid itu, saya kalau ketemu dengan dia menjauh terus dianya. Saya kasih salam, dia nggak mau menjawab salam. Nah, saya kalau dibegitukan itu biasanya saya jadi ini, Bu, dalam tanda kutip kumat. Kumat itu ini kayaknya dia harus saya kerjain nih. Tapi saya ngerjain dia itu dalam maksud baik. Nah, saya ngerjain dia itu karena saya menyampaikan salam, dia nggak jawab, ketemu melengos. Nah, mungkin kalau ibu-ibu nggak percaya kalau saya orangnya suka ngerjain. Jadi kalau anak-anak saya paham, Bu. Hati-hati sama Abi katanya, jadi korban dikerjain. Nah, jadi saya sengaja ngerjain dia. Cara ngerjain dia itu, sebenarnya semisal saya lihat dia lagi jalan masuk ke masjid. Nah, saya berdiri di balik tiang. Kemudian tiang besinya itu besar gitu. Dia melewati itu tiang besar itu. Begitu dia melewati, saya kan terus mengucapkan Assalamualaikum. Kaget nggak, Bu? Oh, kaget. Nah, itu cara saya ngerjain. Nanti kapan lagi dia keluar, sengaja saya kerjain dengan saya sembunyikan sendal dia. Begitu dia mau keluar nyari-nyari sendal, saya taruh sendal dia di depan dia dalam posisi tinggal dipakai. Itu yang saya maksud, saya ngerjain dia, Bu. Nah, sampai suatu saat dia kok belum berubah, dan kemudian tiba-tiba kok nggak pernah muncul lagi di masjid, karena kebetulan masjidnya bareng. Nah, sampai suatu saat saya melihat lagi beliau. Nah, ketika melihat lagi beliau, saya kembali sembunyi, Bu. Begitu dia nongol, saya langsung ambil tangannya, saya jabat erat tangannya, nggak boleh lepas. Saya bilang, kemana saja antum ini kok berhari-hari nggak kelihatan, kangen saya. Ada masalah ya, katanya mau sedang skripsi. Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan saya bantu. Itu saya ngerjain dia, Bu. Dan rumahnya lama-kelamaan beliau juga kayak susah sendiri, dan sejak saat itulah saya dengan beliau hubungannya jadi baik. Jadi jadikan kebencian siapapun
tidak menjadi alasan bagi kita untuk balas membenci. Memang cuma dia yang bisa membenci, saya juga bisa. Kalau itu masalah selesai nggak, Bu? Nah, maka jadikan kebencian orang sebagai kesempatan untuk mengubahnya menjadi orang yang menyayangi. Dan cara yang paling terbaik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menunjukkan akhlak yang terbaik. Ya, kata Ibu,